Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarlia Sinta, nomor hadir 4, dan dari kelompok pertemuan 13 kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan alat ukur, kuesioner, dan validitas serta reliabilitas dari penelitian yang berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal Pengendara Grab Bike terhadap tingkat kepuasan layanan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Yang pertama, alat ukur. Alat ukur atau skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala interval dengan nilai 1-4. Menurut Baby 2016, skala adalah jenis ukuran komposit yang terdiri dari beberapa item yang mempunyai struktur logis atau empiris di antaranya. Menurut Malhotra 2010, skala interval adalah skala yang terdiri dari angka-angka yang digunakan untuk menilai objek sedemikian rupa sehingga jaraknya secara numerik sama pada skala mewakili jarak yang sama dalam karakteristik yang diukur. Skala interval berisi semua informasi dari skala ordinal, tetapi juga memungkinkan kita membandingkan perbedaan antar objek. Contoh sehari-hari dari skala interval adalah pengukuran suhu, sedangkan contoh pada penelitian pemasaran yaitu sikap, opini, dan nomor indeks. Selanjutnya, hasil data univariat disajikan dalam bentuk range, mean, dan standar deviasi. Sedangkan untuk hasil data bivariatnya disajikan dalam bentuk product moment correlation, t-test, ANOVA, analisis regresi, dan analisis faktor. Pada penelitian ini memiliki nilai 1-4 yang menyatakan nilai 1 sangat tidak setuju, nilai 2 tidak setuju, nilai 3 setuju, dan nilai 4 sangat setuju. Yang kedua, kuesioner. Pada penelitian ini menggunakan teori komunikasi interpersonal dan teori kepuasan pelanggan. Teori komunikasi interpersonal memiliki nilai-nilai yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan sikap positif. Kemudian teori kepuasan pelanggan atau customer satisfaction menurut Kotler dan Keller dalam Ciptono menjelaskan kepuasan pelanggan adalah seberapa besar perasaan seseorang dengan membandingkan kinerja atau layanan yang diperoleh, apakah sesuai dengan harapan mereka. Lalu Rambat Lupiyowadi menyebutkan dimensi kepuasan pelanggan meliputi kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Mengacu pada teori yang digunakan, maka tabel operasionalisasi konsep memiliki bentuk seperti berikut. Variabel X atau komunikasi interpersonal pengendara Grab Bike. Dimensinya ada 4. Yang pertama, keterbukaan, kedua, empati, ketiga, sikap mendukung, dan keempat, sikap positif. Kemudian indikatornya ada 4. Yang pertama ada ramah, yang kedua jujur, yang ketiga terbuka, dan keempat sopan. Kemudian skala yang digunakan adalah skala interval. Selanjutnya variabel Y, yaitu kepuasan pelanggan. Dimensinya ada 5. Yang pertama, 1. Kualitas produk, kedua, kualitas pelayanan, ketiga, emosional, keempat, harga, dan kelima, biaya. Kemudian indikatornya ada 3. Yang pertama, tepat waktu, yang kedua, biaya yang sesuai, dan yang ketiga, profesional. Skala yang digunakan adalah skala interval. Mengacu pada tabel operasionalisasi konsep, maka kuesioner yang diperoleh sebagai berikut, yaitu variabel X komunikasi interpersonal pengendara Grab Bike. 1. Pengendara Grab Bike ramah dengan pelanggan. Kedua, pengendara Grab Bike mampu membuat komunikasi yang baik saat di perjalanan. Yang ketiga, pengendara Grab Bike menyapa melalui chat terlebih dahulu seperti pagi, atau siang, atau sore. Yang keempat, pengendara Grab Bike akan jujur apabila terjadi sesuatu hal. Misal, maaf, saya sedang kehabisan bensin. Yang kelima, pengendara Grab Bike akan bertanya rute perjalanan yang akan dilalui. Selanjutnya, variabel Y, yaitu tingkat kepuasan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Yang pertama, harga yang ditawarkan sesuai dengan apa yang pelanggan peroleh. Yang kedua, pengendara mampu menghindari jalanan yang terkena macet. Yang ketiga, pengendara sesuai dengan titik penjemputan yang pelanggan pilih. Yang keempat, pengendara tepat waktu untuk sampai di titik penjemputan. Yang kelima, jika cuaca sedang hujan, pengendara akan menawarkan berhenti terlebih dahulu atau menawarkan untuk menggunakan jas hujan.
Selanjutnya, uji validitas. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 18. Uji validitas menggunakan pendekatan Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO. Nilai yang tinggi antara 0,5 sampai dengan 1 menunjukkan analisis faktor sesuai, sedangkan nilai di bawah 0,5 menyiratkan bahwa analisis faktor mungkin tidak tepat. Langsung saja kita akan melihat cara menguji validitas menggunakan SPSS versi 18. Penelitian ini memiliki 46 responden yang dapat dilihat seperti berikut. Untuk melakukan uji validitas, yang pertama klik Analyze, kemudian pilih Dimension Reduction dan klik Faktor. Pindahkan X1 sampai X5, dan klik Deskriptif. Lalu, pilih KMO and Barrett's Test of Sphericity, dan klik Reproduce. Dan klik Continue. Dan klik OK. Setelah hasilnya keluar, dapat dilihat hasil uji validitas pada variabel X melalui pendekatan KMO sebesar 0,651. Adanya nilai tersebut dapat dilihat bahwa kuesioner memiliki nilai yang valid karena berada di antara 0,5 sampai 1. Penelitian ini memiliki 46 responden, dapat dilihat seperti berikut. Untuk melakukan uji validitas, yang pertama kita klik Analyze, kemudian Dimension Reduction, dan klik Faktor. Kemudian pindahkan Y1 sampai Y5. Selanjutnya klik Deskriptif, pilih KMO and Barrett's Test of Sphericity, kemudian klik Reproduce, Continue, dan klik OK. Setelah hasil keluar, dapat dilihat hasil uji validitas pada variabel Y menggunakan KMO sebesar 0,792. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kuesioner memiliki nilai yang valid, karena nilai berada di antara 0,5 sampai 1. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 18. Uji reliabilitas menggunakan pendekatan Alpha-Cronbach. Semakin dekat Alpha-Cronbach ke nilai 1, maka semakin tinggi juga hasil yang diperoleh. Langsung saja kita melihat uji reliabilitas menggunakan SPSS versi 18. Penelitian ini memperoleh 46 responden. Untuk menguji reliabilitas, yang pertama kita klik Analyze, kemudian Scale dan Reliability Analysis. Pindahkan X1 sampai X5. Kemudian klik OK. Dapat dilihat hasil uji reliabilitas pada variabel X menggunakan Alpha-Cronbach sebesar 0,742. Adanya hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa kuesioner yang kami miliki adalah reliabilitas, karena nilai di atas 0,6. Penelitian ini memiliki 46 responden dan dapat dilihat seperti berikut.
Untuk menguji reliabilitas, yang pertama kita klik Analyze, kemudian klik Scale dan Reliability Analysis. Pindahkan Y1 sampai Y5. Kemudian klik OK. Setelah hasilnya keluar, dapat dilihat hasil uji reliabilitas pada variabel Y menggunakan alpha Cronbach sebesar 0,777. Adanya hasil tersebut dapat dilihat kuesioner memiliki nilai yang reliabilitas, karena nilai di atas 0,6. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.